2025 atas nama Ananda Muhammad Fatih Nurullah. Kita awali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kepada Ananda Fatih, kami harapkan bisa tenang, bisa rileks, bisa santai, ya. Karena kalau sudah itu bisa dilakukan, insya Allah kegiatan ujiannya hari ini akan lancar. Fakih sudah siap Fakih? Ya, pakai mikrofonnya Fakih. Siap. Mau dengan siapa Fakih pengujinya? Penguji 1 kah, penguji 2 kah, penguji 3 kah? Terserah aja. Kadang-kadang Pak Supiani kan Fakih. Ya, kami persilakan kepada masing-masing penguji. Ya Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya hormati Bapak-bapak penguji dan penguji 1, saya sendiri penguji 2, Bapak Kasih, kemudian penguji 3 ya, salam tim 3, Bapak Dr. saya silakan serta kami sekalian kepala dewan guru pendamping dan ibu-ibu ya, bapaknya nggak didampingi kan, ibu-ibu, kemudian Ananda, siapa namanya tadi? Oh di atas ya, Muhammad Fakih Nurullah. Muhammad Fakih, ibu putra dari Ibu Hamidah ya, betul ya. Ini mirip ibunya mulai dari jauh itu, ini mirip dari mamanya Ibu Hamidah. Baik Ananda, apa panggilannya Bu? Fakih Nurul apa siapa? Fakih berarti ahli fikih. Fakih. Baik, sudah siap ya Ananda Fakih? Siap. Saya ingin mendengarkan dulu coba doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iya, doa belajar ya. Saya kebagian menjadi 1 nih. Oleh karena itu saya ingin mendengarkan dulu. Kalau di sini nggak ada, coba dibuka surat Al-Isra ayat 1 sampai 3 dibaca. Ketemu? Baik, silakan dibaca. Ya, saya mendengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
innahu huwas sami'ul basir. Cukup saudara ya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Dengan tatil ya, tilawah. Bagus. Baik. Al-Qur'an kitab suci umat Islam. Ya. Nah, sebagai kitab suci maka tidak boleh sembarangan. Kalau ini tidak ada terjemah, maka syaratnya harus berwudu. Itu ya, karena ini syaf. Nah, membacanya pun pakai aturan, tidak boleh sembarangan. Kan itu ya. Nah, saya mau tanya, ketika kita membaca Al-Quran, maka itu tidak sama dengan membaca buku tulisan Latin, karena ada namanya makhrajul huruf. Coba disebutkan ada berapa makhrajul huruf? Makhrajul huruf adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah dibaca. Makhrajul huruf terbagi menjadi 5. Ya. Yang pertama tenggorokan atau halq, yang hurufnya sama seperti izhar halqi, ha, kho, ain, ghain, da, dan hamzah. Terus? Yang kedua adalah famun atau lisan. Makhrajul huruf yang dilafalkan lewat lisan. Hurufnya dikelompokkan menjadi 10. Shin dengan sin, qa dengan shad, ba dengan ta, ra dengan za, dal dengan zal, nun, mim, lam, ya, dan waw. Lanjut. Terus? Yang ketiga adalah syafatain, antara dua bibir. Makhrajul huruf yang dilafalkan lewat antara dua bibir. Ada 4 huruf. Yang pertama mim, 2 ba, 3 fa, dan yang terakhir adalah waw. Yang keempat adalah jauh atau kerongkongan. Makhrajul huruf yang dilafalkan lewat kerongkongan. Biasanya huruf-hurufnya dipakai untuk mat. Yang pertama alif, ya, dan waw. Yang terakhir adalah hidung atau khayshum. Biasanya huruf-huruf yang digunakan untuk idgham di gunnah, yaitu mim bertasydid dan nun sukun. Baik, ya. Lanjut. Kemudian setelah kita tahu tahunya makhrajul huruf ya, makhrajul huruf, jamaknya makhrajul huruf, makhrajul huruf, ya, makhrajul huruf. Nah, makhrajul huruf. Nah, lalu ada lagi ketika kita membaca juga ada tercipta hukum nun mati atau tanwin, kan gitu ya. Nah, itu juga ada hukumnya, tidak sembarangan. Nun mati atau tanwin ketemu dengan ba itu juga harus dibaca khusus, kan gitu ya. Nah, ketemu dengan ya dan seterusnya. Nah, ada berapa buku bacaan nun mati atau tanwin? Bacaan nun mati atau tanwin ada 5. Yang pertama izhar halqi, yang kedua idgham di gunnah, ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, yang terakhir ikhfa haqiqi. Jelaskan. Wah, ya. Nah, baik, tadi sudah disebutkan ya. Ada sekarang kita lihat. Kalau kita pertama tadi apa disebutkan izhar ya? Artinya apa izhar itu? Secara bahasa izhar artinya terang atau jelas. Secara istilah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, yaitu alif hamzah, ha, kho, ain, dan ghain, maka hukum bacaan disebut izhar halqi. Contohnya Sembarangan yang ingat apa? khairan abadi. Khairon abadi. Ini pada jelas ya. Ya. Khairon abadi.
Mim bertemu alif. Alif. Itu. Nah, sekarang yang idgham. Idgham di mana? Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan, bigunnah artinya dengan mendengung. Secara istilah adalah idgham bigunnah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf yaitu mim, ya, nun, waw, maka hukum bacaannya idgham bigunnah. Contohnya lailan minal masjidil haram, ada tanwin bertemu mim. Ya, baik. Lanjut ya. Al-Quran ini mushaf yang kita hormati ya, tidak boleh sembarangan membawanya, juga pakai aturan, gitu kan, harus suci. Nah, jumlah surahnya ada berapa? Jumlah surahnya ada 114 surah. Ayatnya ada berapa? 6.236. 6.236. Baik. Nah, Al-Quran ini diturunkan, makanya ada 2 tempat, yaitu di Madinah dan Mekah. Coba dijelaskan. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari pada umur Nabi Muhammad, yaitu 40 tahun, 17 Ramadan. Sudah sunat belum? Sudah. Kelas berapa dulu di sunat? Waktu TK nggak tahu lagi pada umur 4 tahun. 4 tahun yang lalu itu ya. Nah, ya harus berarti sudah jadi imam ibunya, kan gitu kan? Ya, jadi bisa jadi imam. Baik, kalau sudah khitan berarti sudah anggap aja sudah balik ya. Nah, saya ingin menyebutkan sekarang rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Haji. Oke. Baik, kita lanjutkan. Tadi rukun Islam, berikutnya kalau rukun iman? Tahu. Ya, sebut. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Iman kepada malaikat. Tadi malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 10. Bukan. Yang pertama Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail, tugasnya membagikan rezeki dan mengatur turunnya hujan. Yang ketiga Israfil, malaikat Israfil, tugasnya meniup trompet sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat malaikat Israil atau malaikat maut, tugasnya mencabut nyawa manusia. Yang kelima malaikat mungkar menanyai di alam kubur, malaikat nakir menanyai di alam kubur, malaikat rohib mencatat amal baik manusia, malaikat atid mencatat amal buruk manusia, malaikat ridwan menjaga pintu surga, dan malaikat malik menjaga pintu neraka. 10 tadi ya. Ya cukup dari saya ya. Ini kayaknya ini sering ceramah ya. Buat kita. Oh, bagus ya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih ya. Nah, sementara nilai dari saya, kalau ujian dari saya cukupkan, nanti ada dilanjutkan oleh pengajar. Terima kasih.